8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Ini bisnis sangat menggiurkan. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. Kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Kasus pagar laut kian kusut, tumpang tindih lahan, perubahan fungsi lahan akibat rencana reklamasi dan dugaan keterlibatan mafia tanah semakin mencuat. Siapa pemasang pagar laut belum ditemukan. Semua lepas tangan, semua lepas tanggung jawab. Kasus pagar laut bukan sekadar persoalan administrasi tanah atau pelanggaran tata ruang, tapi juga cerminan tarik ulur kepentingan antara hukum, bisnis, dan masyarakat pesisir. Pertanyaan yang menyisa, apakah kasus ini akan tenggelam seiring dengan hilangnya bukti di lapangan? Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30 km lebih di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Saat ini pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang telah mencapai 18,7 km dari panjang keseluruhan 30,16 km. Pembongkaran dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan nelayan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Mauk, dan Kronjo. Direktur Polair Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sadono mengatakan setiap harinya dikerahkan 154 personel dari Ditpol Air Polda Metro Jaya dan Polda Banten untuk melakukan pencabutan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Tingginya ombak menjadi kendala yang ditemukan anggota sehingga pencabutan bambu kerap sulit dilakukan. Ditargetkan pagar laut sepanjang 30,16 km ini bisa tuntas dicabut selama 10 hari kerja. Joko menyatakan penyelidikan pagar laut sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Langkah penyelidikan akan diambil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk kita sendiri, kita punya target sekitar 200 sampai 300 dan kalau misalnya bagus cuacanya bisa sampai 200 untuk kita sendiri. Kita ngikut dengan KKP dengan Pantaman ya, yang jelas dari hasil rapat koordinasi bersama antara KKP, Pantaman, Polrut, dan Padamla dan instansi terkait yang lainnya diberikan waktu 1 hari ya, mudah-mudahan dari 30,16 km semua ada tercapai semua. Jadi begini, terkait dengan penegakan hukum, kemarin sudah diambil langkah-langkah oleh KKP dalam hal ini PSDKP. Tentunya nanti kita tunggu hasil penyelidikannya ya. Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP juga ada tindak pidana, ya mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum lain. Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana atau tidak, tapi karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya.
Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana. Dan sekarang ranahnya masih di KKP dari Kabupaten Raja. Bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mempersilahkan nelayan memanfaatkannya untuk penangkaran kerang hijau. Pagar laut sepanjang 30,16 km sedang dibongkar secara gotong royong melibatkan berbagai pihak. Nantinya pagar laut dari bambu tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mempersilahkan nelayan untuk memanfaatkan pagar laut yang telah dibongkar di perairan utara Kabupaten Tangerang. Sebagai barang bukti, lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau, ya itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, para nelayan di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten memanfaatkan pagar bambu yang telah dicabut untuk membangun gubuk dan tambak kerang hijau. Pagar bambu yang berhasil dikumpulkan, nelayan letakkan di dermaga Tanjung Pasir. Dalam 3 hari, nelayan sudah mengumpulkan sedikitnya 200 bambu. Saya yang namanya bambu daripada mubazir, ya lebih baik kita manfaati. Karena kalau nggak diambil sayang, ya ke satu meringankan ya pekerja yang lain lah, dari kita saling bantu. Ya intinya kita amankan, ya ini kan sedikit membantu buat usaha juga. Ya pengennya mana mau bikin gubuk, buat gubuk. Ataupun kalau buat kerang hijau, tapi saya juga yang namanya nelayan kayaknya mah 5%, tapi saya usahakan buat bikin gubuk. Iya. Nelayan Tanjung Pasir sangat senang dapat ikut serta dalam pembongkaran pagar laut. Selain jalur untuk mencari ikan menjadi lebih bersih, juga dapat membawa pulang bambu tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid memastikan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin menyebut laut yang dipasang pagar laut itu sebelumnya berupa empang atau kolam ikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid melakukan peninjauan lokasi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kunjungan itu, Menteri Nusron mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik HM pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan karena sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material sehingga batal demi hukum. Dari 50 sertifikat HGB atau HM pagar laut yang telah dibatalkan, legalitasnya adalah milik PT IAM. Sebelumnya Nusron mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin terkait legalitas sertifikat pagar laut milik PT IAM. Menurut Nusron, Kades Arsin berupaya menerangkan bahwa pagar laut yang dipasang merupakan lahan kosong yang sebelumnya berupa empang atau kolam yang berubah menjadi hamparan laut karena abrasi. Namun pengakuan Kades itu dibantah oleh Nusron. Nusron berkilah berdasarkan fakta jika lahan secara fisik hilang atau tidak terlihat wujudnya, maka status tanah tersebut sudah hilang. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sana tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Diketahui saat ini terdapat 263 bidang sertifikat HGB HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Ratusan sertifikat tersebut dimiliki sejumlah perusahaan dan ada juga perorangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Fakta lain terkuak dalam kasus pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. 17 warga mengaku nama mereka dicatut dalam pembuatan sertifikat HGB. Nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya, jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. 1 Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa, agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Cuman kami sebagai warga Desa Kronjo merasa prihatin dan kemudian juga terhadap usik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, akhirnya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Bungcung, di Kronjo, di Padang Ilir, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk. Berarti itu belum terbayar atau belum dibayarin. Karena yang sudah diuruk itu berarti sudah terbayar. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf deh, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Cangkir, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Kronjo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk desa apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini, 17 orang ini. Nah, mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas itu. Maka saya minta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa meluruskan hal tersebut. Karena memang di sini ada beberapa warga yang tercatat dan itu yang masih dirugikan, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang tadi disuratin oleh pihak-pihak yang tercatat mudah-mudahan bisa ditemukan untuk bermediasi ataupun untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kami kira bau asinnya air laut yang ramai di televisi itu ternyata sudah tercium dan terhirup di keluarga kami sendiri. Dan itu yang kami sayangkan. Maka pepatah bilang ikan itu mati dari kepala. Maka ini adalah tanggung jawab sebagai pemimpin kepala di tingkat desa, ada warga desa. Agung Sedayu Group melalui PIK 2 memiliki bidang tanah di wilayah perairan utara Tangerang. Sebelumnya, kuasa hukum Agung Sedayu Group sekaligus PT Pantai Indah Kapuk 2, Muanas Alaidit mengaku pihaknya membeli tanah di kawasan pesisir utara Tangerang dari masyarakat. Kemarin kita mencermati dari pernyataannya Pak Menteri kan jelas ada 2 anak perusahaan itu kan. Yang masuk dalam PIK 2 itu ada PT CIS dan PT IAM itu kan. Nah itu kan sebetulnya yang perlu kita luruskan kepada publik bahwa tidak pernah ada yang namanya sertifikat laut. Tidak pernah ada yang namanya sertifikat pagar. Ya. Jadi istilah HGB pagar laut itu adalah hoax. Tidak benar. Nah ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. HGB yang dimiliki oleh anak perusahaan ini, ya, ini adalah lahan tambak yang terabrasi, ya. Dalam kata lain, Abang mau katakan itu daratan? Iya, daratan, berdasarkan suratnya. Surat apa, Bang? Ada, kalau kita kemarin mencermati dari pernyataannya Pak Menteri, di situ kan ada HGB ya, di luar yang punya masyarakat ya. Di luar punya masyarakat, di situ ada HGB. Nah, HGB itu kemudian sebelumnya kan ada SHM dari masyarakat. HGB perusahaan ini beli dari masyarakat, beli dari rakyat, ya. Nah, HGB ini ternyata pada saat dibuka dokumen dalam pernyataannya Pak Menteri kemarin ditemukan ada girik tahun 82.
betul kan? Ada GIRIK tahun 82. Nah, GIRIK tahun 82 itu memberikan gambaran bahwa itu adalah empang dan tambak yang hari ini terabrasi. Kita koordinasikan kepada BPN setempat untuk bisa gak ini dilakukan proses jual beli, ada gak peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Gak ada, karena ada perda justru diperkuat, ya, nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan tata ruangnya itu adalah daratan itu, gitu loh. Walaupun eksistensinya lautan, ya, tapi tata ruangnya itu peruntukannya adalah daratan. Nah, sehingga kemudian ditransaksiin jual beli 2023, 2024 HGB dibayar pajak-pajaknya, ya kan? Ada PPHTB, PPN normal. Nah, kemudian ada surat izin persetujuan penggunaan permanfaatan laut. Oke. Jadi itu sudah sesuai dengan aturan, gitu loh. Sebelum jauh Bang, berarti Anda ingin katakan sertifikasi hak guna bangunan itu keluar di tahun 2024? 2024. Di tahun 2024 iya. Ya? Oke. Itu kan hal biasa. 2023 SHM terbit, kan kadang-kadang orang pegang GIRIK. Baru kemudian karena ada yang kemudian misalnya membantu untuk menawarkan, sebab belum tentu ada yang beli, itu tanah abrasi. Ya kan? Ya, karena kan ini kan kita juga harus mengerti pada saat itu kan otoritas siapa yang sedang memenangkan. Sama situasinya dari kita juga seperti itu, gitu loh kira-kira kan. Saya paham. Gitu. Polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBID. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut di Tangerang. Nantikan usai jeda berikut. Delapan orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses
penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Ini bisnis sangat menggiurkan. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. Kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, Kurnia Triroyani mengatakan kasus pagar laut di Banten mencerminkan adanya indikasi kuat campur tangan pengusaha dalam kebijakan negara. Sementara penasihat hukum Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Paman Nurlete menegaskan tidak ada keterlibatan perusahaan dalam pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Ya, Menteri ATR sudah bicara bahwa itu bukanlah empang, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak terkait yang sampai hari ini belum memunculkan diri untuk menyatakan itu punya siapa pagar tersebut, ya, untuk mulai berpikir ulang bahwa kita ini cukup dan sudahilah ya hal-hal yang sifatnya itu diketahui umum, akan tapi Anda terus berusaha dan berupaya untuk membodohi rakyat. Faktanya akses dibatasi dengan pagar itu terbukti. Itu bagian kecil daripada gugatan kami. Pagar laut itu terbukti, nelayan terhalangi, ya, dan sampai saat ini belum dicabut semua. 30,16 km baru sebagian lagi belum dilakukan. Kemudian pencabut sertifikat yang jumlahnya 263 SHGB dan 17 SHM itu baru dilakukan 50. Maka dari itu tidak berpanjang-panjang kami ingin mengatakan lanjutkan ini Pak, ya, sisanya itu segera dilakukan. Tolong tunjukkan ya suatu keberpihakan kepada rakyat. Kita ini dipertontonkan segala sesuatu yang no viral, no justice begitu ya. Baik. Jadi inilah hal-hal yang membodohi itu. Baik, Mbak Kurnia. Inilah nanti persidangan di PN Jakarta Pusat ya. Insya Allah kami diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan. Ini bagian dari kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, di wajib mencintai nelayan yang tidak lain warga daripada negara Republik Indonesia. Mbak Kurnia, artinya Anda menyebut bahwasanya adanya keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal seperti itu ya. Saya akan mencoba ke Mas Paman pada saat sertifikat. Sebentar saya tambahkan, ini pemerintahan baru daripada Pak Prabowo. Kita berharap ada suatu tindakan yang berbeda ya, karena suka atau tidak suka. Peristiwa pemagaran laut ini, bagian dari Pantai Indah Kapuk 2 ini tidak lain dan tidak bukan terhubung dengan pemerintahan lama, yaitu pemerintahan Joko Widodo. Ya, di mana kita mendengarkan beliau mengatakan telusuri saja pembuatan sertifikatnya, ikuti alur atau tidak, sesuai atau tidak. Padahal bukan itu persoalannya. Sesuatu yang tidak halal itu tidak bisa menjadi sesuatu yang halal, ya kan? Baik, saya kira begitu. Baik, kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan Mas Paman. Mas Paman, pada saat Agung Sedayu Group membeli area tersebut, dalam bentuk apa sertifikatnya? Ya, Bang Camar, pertama saya mau mengklarifikasi dulu pernyataan Ibu Kurnia tadi yang keliru dalam memahami dua konteks persoalan ini. Sekali lagi, dari Agung Sedayu Group sudah menjelaskan kepada publik bahwa eksistensi daripada pagar laut itu tidak ada kaitan dengan pihak ASG. Dan tentu kita harus menghormati dan menghargai kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengkajian maupun melakukan investigasi secara transparansi dan objektif sehingga mengungkapkan motif dari pagar laut ini dan siapa subjek yang menggunakan atau memasang pagar laut itu. Itu kita harus menghormati. Kalaupun ada hal yang perlu dipersoalkan karena faktor misalnya ada tindak pidana di situ, maka menurut hemat saya silakan saja, karena pengadilan adalah kerajaan dari ibu kota dari kerajaan hukum untuk semua orang mencari keadilan di sana. Nah, dalam konteks misalnya eksistensi daripada SHGB dan kemudian SHM, tentu dari pihak perusahaan itu membelinya dengan melakukan sebuah mekanisme yang sesuai dengan prosedur formal, yaitu berdasarkan dari alas hak bukti girik yang dimiliki oleh masyarakat pada tahun
1982, dan itu bukti bahwa artinya di areal itu dulunya adalah tambak atau lahan. Tetapi karena faktor alam atau terjadi abrasi, maka lahan itu oleh Menteri menyatakan bahwa itu sudah tidak ada. Maka dalam peraturan itu disebut dengan namanya tanah musnah. Nah, kalau kita bicara tentang tanah musnah, maka sebelum pemerintah menetapkan itu sebagai tanah musnah untuk milik kepentingan umum, terlebih dahulu pemerintah memberikan peluang atau memberikan kelonggaran kepada pemilik hak atas tanah dan hak atas SHGB tersebut untuk melakukan namanya rekonstruksi dan reklamasi. Sementara Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan terbitnya 263 bidang bersertifikat HGB dan 17 bidang SHM di atas perairan lokasi Pagar Laut Banten menunjukkan adanya akrobatik hukum dan praktik mafia tanah. Konteks PIK 2 ini kita perlu melihat bahwa memang kadang atau bahkan sering pemerintah itu punya standar ganda ya, ketika berhadapan dengan masalah-masalah rakyat itu selalu bilang kita harus taat hukum. Tetapi dalam kasus PIK 2 justru ketika urusannya adalah dengan kelompok-kelompok tertentu, pemodal, konglomerat, itu akrobatik hukum bisa dilakukan berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, termasuk tentu pesisir dan laut. Jadi ini yang perlu disayangkan. Nah, kalau bicara sebenarnya apakah HGB bisa terbit di atas laut? Ya. Tidak bisa. Jadi itu sudah jelas aturannya. Kemudian kalau kita bicara lantas siapa yang patut dipersalahkan atau akar masalahnya di mana? Jadi sebenarnya kalau kita melihat karena ini yang sedang menjadi highlight adalah HGB, tentu kita melihat bahwa terbitnya HGB di atas laut ini adalah bagian dari gotong royong berjamaah dalam melakukan kesalahan hukum di bidang pertanahan, pesisir, dan laut. Karena kita tidak bisa hanya melihat landscape lautnya saja atau soal pemagaran laut. Jadi ada Pemda, ada Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria Tata Ruang, KKP, termasuk Kementerian Kehutanan, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup, karena masih ada juga yang berstatus kawasan hutan. Jadi sebenarnya ini gotong royong berjamaah untuk melakukan kesalahan hukum. Nah, kalau kita mau memahami masalah PIK 2 itu kan sebenarnya modusnya itu adalah HGB diterbitkan lebih dahulu, baru kemudian nanti niatannya adalah akan diuruk alias direklamasi, sehingga nanti akan menjadi daratan buatan. Itu kan modusnya ya. Biasanya kan pengusaha melakukan reklamasi dulu, baru minta sertifikat, lalu tetapi kalau dibalik itu akan lebih ramai dan lebih susah kalau reklamasi dulu baru sertifikatnya diurus. Nah, bagaimana caranya supaya nanti nguruk lautan bisa dapat dari HGB dulu. Nah, jadi intinya kan kuasai dulu sisi pantai dan daratannya, baru setelah itu urusan HGB-nya juga diurus. Jadi ini dari semua sisi sebenarnya PIK 2 ini hendak dijalankan oleh perusahaan, tentu dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi kalau bicara ini bukan hanya akrobatik hukum, bahkan saya melihat ini sistematis, ada mafia juga, ya mafia tanah, mafia lautan juga dan seterusnya. Nah, tapi yang perlu diperjelas adalah jangan sampai nanti narasinya ke depan itu seolah-olah hanya HGB di laut yang bermasalah. Karena HGB di darat dan di laut itu sama-sama kesalahan, sama-sama pelanggaran, sama-sama rusak. Karena masalah HGB yang tidak taat prosedural, HGB yang maladministrasi, HGB yang merupakan bancakan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi itu banyak terjadi, dan itu kalau misalnya momentumnya dari PIK 2 seharusnya nanti juga dibongkar untuk masalah-masalah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut di Tangerang. Menurut Mahfud, keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan. Belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada
hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air yang sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan masalah pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang, Banten erat kaitannya dengan status proyek strategis nasional yang diberikan kepada PIK 2. Nah, kita harus ingat bahwa ada 5 modus perampasan aset oleh pengembang PIK 2 tuh di wilayah yang diakui sebagai wilayah PIK 2. Nah, yang ini hanya satu yang pemagaran laut. Ada 4 lagi yang lainnya itu. 1, pengambilan lahan rakyat dengan cara intimidasi dengan harga murah. Yang kedua, pengambilan lahan orang yang melalui kriminalisasi, dimasukkan penjara kalau nggak mau jual. Yang ketiga adalah pengambilan, ini ada 6, pengambilan lahan rakyat lewat isolasi, dibikin banjir terus akhirnya dia lepaskan dengan harga murah. Yang keempat adalah dia mengambil aset negara, laut, jalan, jembatan, irigasi. Yang keenam adalah mengambil PSN. PSN itu yang hutan lindung yang sebenarnya sudah dikelola Perhutani. Kenapa diserahkan ke PIK 2 oleh pemerintah? Jadi, nah jangan sampai kita terkecoh. Ini hanya 1 dari 6 cara mengambil aset. Nah itu kita harus buka terus. Konsekuensinya kalau ini PSN itu seperti apa sih, Pak? Ya PSN itu kan memberikan keistimewaan betul-betul bahwa itu istilahnya peraturan sapu jagat. Tidak boleh ada masyarakat yang bisa protes. Dan PSN itu yang paling bahaya adalah bahwa apabila terjadi resiko politik pun itu ditanggung negara. Resiko hukum maka negara harus membela. Nah, resiko sosial, maksudnya ada masyarakat yang protes, maka negara harus membayar ke masyarakat, bukan pengembang loh. Nah, resiko politik apabila diganggu, maka negara harus membela. Itu betul-betul karpet merah kepada pengembang. Nah, yang lucu kan baru terakhir ini kan di akhir masa jabatan Jokowi baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan adalah negara kan indikasi BUMN, negara, proyek negara, ini ke swasta gitu. Apa tujuannya? Saya pikir beginilah, tujuannya jelas, ini bisnis. Jadi ini bisnis sangat menggiurkan. Biaya reklamasi, perhitungan saya kira-kira kalau sampai 10 meter kedalaman, 8 meter kedalaman, rata-rata hanya mungkin 8 juta. Nah kita lihat, penjualan lahan pinggir laut oleh PIK 2 itu 60 juta per meter. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. 500 miliar per hektar untungnya. Nah, saya bilang dia nyogok tuh. Kalau nyogok itu kira-kira dia nyogok 5 miliar per hektar. Itu masih untung. Tapi tujuan lain yang paling bahaya adalah kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Itu yang bahaya sekali karena penguasaan PIK 2 itu kalau dia sampai diserang itu bisa 100.000 hektar. Siapa di baliknya? Ini kita lihatlah. Perintah Prabowo keluar, menteri-menterinya tuh main poco-poco gitu loh. Menteri KKP poco-poco, ketemu AHY Menteri Menko Infrastruktur dan Wilayah dan Menteri ini menyatakan kita juga masih bingung, main poco-poco. Nah DPR menyatakan kami juga bingung siapa yang dipanggil. Nah baru keluar perintah Prabowo terakhir baru semua kompak. Tapi sekarang saya melihat Menteri Kelautan dan Perikanan masih poco-poco tuh. Nah kita pahamilah posisi dia. Saya pikir ini yang bertanggung jawab besar ini adalah ATR BPN, tapi pelaku yang paling bertanggung jawab adalah kepala desa.
Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Sementara Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono tegas menyatakan PIK 2 atau Agung Sedayu Group bukan yang membuat pagar laut. Atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu, bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Kenapa tidak respons segera ketika tuduhan itu muncul? Kami respon. Dan hari ini juga saya mengatakan sekali lagi bahwa saya sendiri aja baru tahu di media setelah rame-rame. Kami memiliki sertifikat Haguna Bangun. HGB ya? Iya kan? Iya, Haguna Bangun. Anak perusahaannya dari dasar daripada SG. itu adalah kita beli dari rakyat masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik. Dan sertifikat hak milik ini telah memiliki alas hak yang namanya girik, dan itu terdaftar di desa. Apalagi diberikan SHM, artinya pihak Badan Pertanahan daerah pun mengakuinya dan memberikan itu. Dan jangan lupa ada persyaratan untuk mendapatkan hak guna bangun. Yang pertama, izin lokasi. Tapi itu laut masalahnya. Iya, bisa terjadi. Jadi, masa hak guna bangun di laut? Nanti saya jelaskan dulu. Jadi dasar daripada itu adalah izin lokasi, yang dulunya izin lokasi sekarang sudah berubah nama jadi PKKPR. Apa itu? Ya saya baca, maaf saya baca biar nggak salah. PKKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu izin lokasi sudah berubah menjadi nama itu. Yang kedua adalah RT RW dari pemerintah daerah. Ya, apakah kabupaten atau provinsi. Dalam hal ini provinsi sudah menentukan bahwa ternyata itu dinyatakan sebagai wilayah darat. Makanya ada dalam RT RW. Itu kenapa dulu darat ya? Dulu darat, sekarang tergenang. Berarti abrasi dong? Ya, abrasi. Abrasinya besar sekali ya? Garis pantai pasti udah mundur. Kalau kita tarik dari tahun 72, itu pasti di situ. Nah, tar dulu. Pertanyaannya adalah mengapa RT RW masih menempatkan itu sebagai wilayah darat. Nusron copot 6 pejabat ATR imbas kasus pagar laut Banten. Tetaplah bersama kami. Delapan orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Ini bisnis sangat menggiurkan. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. Kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu,
bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menjatuhkan sanksi kepada 8 pejabat di Kantor Pertanahan Tangerang imbas kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Dari 8 pejabat yang disanksi berat, 6 pegawai diberi sanksi pemberhentian dari jabatan. Itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya, itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Apakah ada dugaan sertifikat? Hah? Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Akan diusut nggak? Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian. Itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. Sudah berjalan untuk proses sampai ke sana. Apalagi? Pak Nusron, ini di lapangan sejauh apa sih sebetulnya Kepala BPN ini tuh berperan dalam menerbitkan surat tanah? Loh kan tadi udah aku jelaskan. Kita ada Permen 16 tahun 2022 tentang kewenangan full delegation kepada bawah. Sesuai dengan jumlah luasannya tadi kami sampaikan. Kalau itu sifatnya pemberian hak, tapi juga ada sifatnya konversi hak. Konversi hak itu apa? Dari letter C, dari girik, yang hak-hak lama-lama itu ke dalam SHM hari ini, sertifikat hak milik atau SHGB hari ini. Itu namanya konversi. Kalau konversi, semua malah murni di kewenangan kepala kantor. Nah, karena itu memang kepala kantor dalam konteks luasan tertentu mempunyai full delegasi. Nah, kalau wilayahnya gede baru ke pusat. Tapi aturan main, peraturan, juklak, juknis yang membuat adalah pusat. Kemudian pengawasan yang dibuat oleh pusat kepada bawah gitu loh. Tapi kalau murni kewenangan itu ada di bawah di situ tadi. Termasuk PTSL, menerbitkan SHM, itu malah justru nggak sampai kepala kantor. Cukup di panitia adjudikasi. Kalau dia dalam waktu singkat bisa mengatasi abrasinya, tergantung abrasinya itu bersifat permanen atau temporer. Kalau sifat karena banjir sementara, ya berarti kan temporer. Tapi kalau itu kemudian abrasinya bersifat permanen, ya itu pasti kita batalkan. Karena sifatnya karena fakta material tanahnya udah hilang, udah nggak ada gitu loh. Tergantung dia bisa mengatasi apa enggak, bisa diatasi apa enggak itu. Kalau memang abrasinya itu temporer kayak banjir, ya kan sawah tenggelam itu kan, kemudian hilang itunya airnya, yaitu masih bisa gitu. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid untuk transparan
dalam mengungkap polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Komisi 2 DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini saya kira Pak Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dengan didukung oleh fakta-fakta termasuk berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang. Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur, yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini. Bagi Komisi 2 DPR RI yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi dan keberanian serta ketegasan pemerintah, terutama Menteri ATR BPN untuk membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, kami berikan support. Selanjutnya kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya. Saya beberapa kali menyampaikan kalau itu dijadikan agunan di perbankan, mungkin kita juga harus mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kami sangat serius, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN untuk menegakkan hukum pertanahan dan tata ruang pada satu pihak dan upaya meningkatkan pendapatan negara pada pihak yang lain. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika laut merupakan milik rakyat. Ia juga meminta agar pemilik pagar laut segera diungkap agar tak menimbulkan berbagai kecurigaan. Pagar laut ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, apa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Adanya dugaan tindakan ilegal dalam pembangunan pagar laut di Tangerang beserta penerbitan surat tanah kepada pihak swasta membuat Kejagung mulai turun tangan. Kejaksaan akan bertindak bila sudah mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Pagar bambu yang pernah berdiri kokoh kini telah roboh. Begitu juga dengan sertifikat yang pernah mengukuhkan kepemilikan telah dicabut. Tak ketinggalan, sanksi pun sudah diberikan kepada sejumlah pejabat pertanahan. Seakan membuat pagar laut menjadi tak bertuan. Tapi apakah itu berarti kebebasan telah kembali atau justru tenggelam dalam gelombang kepentingan? Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.